Sering dengar kata koperasi kan? Jujur deh, mungkin sebagian dari kita langsung kepikiran soal tempat pinjam uang kilat pas lagi tanggal tua. Tapi sebenarnya jauh di balik itu semua, kalau dikelola dengan permodalan yang tepat, koperasi ini adalah sebuah mesin ekonomi yang luar biasa kuat. Nah, di penjelasan kali ini kita bakal bongkar habis-habisan anatomi mesin finansial tersebut. Kita akan lihat langsung tepat ke jantung struktur modalnya. Tapi sebelum kita pusing mikirin deretan angka, kita harus benar-benar paham satu konsep filosofis ini. Bayangkan sebuah perusahaan besar. Di sana, uang yang memegang kendali. Semakin banyak modal yang Anda suntikan, semakin besar juga suara Anda, kan? Nah, koperasi itu memutarbalikkan logika tersebut. Di sini, manusianya yang mengontrol modal. Setiap individu punya bobot suara yang 100% sama. Satu orang, satu suara. Nggak peduli setebal apa dompet mereka. Ini nih landasan dari semua keputusan finansial yang bakal kita bedah hari ini. Oke, ini peta perjalanan kita. Pertama, kita bahas filosofi dan fondasi modal. Terus, masuk ke suntikan modal luar. Ketiga, kita adu langsung koperasi dengan perusahaan tradisional. Keempat, kita diagnosa masalah klasik permodalan. Dan terakhir, gimana strategi bertahannya di era digital. Yuk kita mulai. Bagian pertama, kita mulai dari yang paling fundamental, yaitu filosofi dan fondasi dari modal internal koperasi itu sendiri. Kalau merujuk ke aturan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92, yang namanya modal sendiri ini ibarat nyawa utama pertahanan koperasi. Modal ini murni 100% dari para anggotanya. Dan poin yang paling krusial di sini adalah sifatnya yang permanen. Jadi modal ini nggak bisa ditarik seenaknya secara tiba-tiba kalau ada anggota yang lagi panik. Sifat permanen inilah yang ngasih stabilitas tingkat tinggi yang pastinya sangat dibutuhkan organisasi buat bisa terus jalan setiap harinya. Cara paling gampang buat paham istilah-istilah keuangan ini adalah ngebayangin kita lagi bangun rumah bareng-bareng. Simpanan pokok itu ibarat fondasi beton rumahnya, cuma dibayar sekali pas awal gabung, dan nominalnya sama rata buat semua orang. Terus ada simpanan wajib. Nah, ini kayak iuran kebersihan atau perawatan rutin. Dibayar berkala dan bisa disesuaikan sama kantong masing-masing. Dan yang paling penting, dana cadangan. Ini jaring pengaman kita. Biasanya diambil sekitar 25-40% dari laba tahunan atau SHU yang sengaja disimpan biar atap rumah kita nggak bocor waktu badai krisis datang. Nah, mari kita geser ke bagian kedua. Gimana kalau uang patungan dari dalam ini ternyata nggak cukup buat ekspansi? Disinilah suntikan modal luar masuk. Terkadang modal internal doang tuh nggak ngangkat buat pertumbuhan yang lebih cepat. Koperasi bisa aja pinjam ke anggotanya sendiri yang kebetulan lagi punya dana nganggur, ini opsi negosiasi yang paling enak. Atau pinjam ke sesama koperasi lain. Kalau butuh yang lebih gede lagi, mereka bisa ke bank komersial, ambil kredit program pemerintah kayak KUR, atau terima dana hibah. Tapi harus selalu ingat, meskipun suntikan dana luar ini jadi semacam alat pacu jantung buat bisnis, sifatnya cuma sementara. Karena ujung-ujungnya harus dibalikin plus bunga. Ini otomatis bawa resiko baru yang harus dikelola dengan sangat super hati-hati. Masuk ke bagian ketiga. Biar makin kebayang esensi dari model koperasi ini, mari kita bandingkan head-to-head dengan cara kerja perusahaan konvensional. Kalau kita perhatikan langsung perbandingannya, terutama di bagian tujuan akhir dan distribusi laba, kelihatan banget kenapa koperasi itu pelayanannya benar-benar berpusat ke anggota. Di PT biasa, dividen dibagi berdasarkan seberapa banyak saham yang Anda punya. Tujuannya ya bikin kaya pemegang saham. Tapi di koperasi, laba atau SHU itu dibagi berdasarkan seberapa aktif anggotanya berpartisipasi. Yah, kelemahannya memang akses modal dari luar jadi terbatas banget karena mereka nggak bisa IPO di bursa saham. Tapi di sisi lain, ini justru tameng yang bikin koperasi nggak bisa dikuasai begitu saja sama investor raksasa. Kita lanjut ke bagian keempat. Sekeren apapun filosofinya, koperasi jelas nggak kebal dari masalah. Ada rintangan struktural klasik yang harus kita diagnosa. Ada beberapa penyakit kronis yang sering bikin koperasi lumpuh dari dalam. Pertama, pengumpulan modalnya sering lambat banget gara-gara disiplin anggotanya rendah. Kedua, anggota kadang maksa supaya semua laba dibagi habis akhir tahun. Akibatnya koperasi nggak punya tabungan darurat sama sekali. Ketiga, pembukuannya masih berantakan, bikin bank jadi ragu mau ngasih pinjaman. Dan yang paling bahaya itu kerentanan terhadap crush. Bayangin aja, cuma gara-gara rumor nyasar di grup WhatsApp, anggota bisa panik dan narik duit barengan di waktu yang sama. Penyakit-penyakit internal inilah yang ujungnya maksa koperasi terjerat utang luar yang mahal. Buat gambaran nyatanya, kita bisa lihat dari kasus KSP Maju Sejahtera ini. Komposisinya benar-benar lampu merah. Coba bayangkan,
Gabungan pinjaman bank dan pinjaman anggota menyentuh angka 82% dari total modal mereka. Sementara modal murni dari dalam cuma nyisa 18%. Ini adalah tingkat ketergantungan utang yang sangat-sangat mematikan. Harus bayar bunga setinggi itu setiap tahun, bisa dengan gampang bikin organisasinya kolaps kalau ekonomi lagi goyah sedikit aja. Biar makin kerasa perspektifnya dari kasus tadi, secara aturan kesehatan finansial, sebuah koperasi itu wajib banget menjaga batas minimal modal sendiri di angka 10-15% dari total aset yang mereka kelola. Angka ini murni cuma buat bisa nafas dan bertahan hidup loh. Kalau angkanya sudah nyenggol batas 15% ini ke bawah, alarm darurat harus langsung bunyi, dan restrukturisasi total udah nggak bisa ditawar lagi. Karena kita udah tahu persis apa penyakitnya, di bagian kelima ini, mari kita bahas obat modernnya dan strategi upgrade apa yang dibutuhkan untuk masa depan. Tata jalan ini ngebongkar gimana sebuah koperasi yang lagi ngos-ngosan bisa berubah jadi raksasa finansial digital. Di tahun pertama, beresin dulu fondasinya. Tegakkan aturan simpanan dan pasang QRIS biar orang gampang setor duit. Masuk ke tahun pertama sampai ketiga, mulai deh kembangin aplikasi mobile sendiri biar semuanya transparan. Dan goal jangka panjangnya, mereka nggak cuma harus punya dana cadangan di atas zona aman 15%, tapi juga udah siap nerbitin obligasi digital sendiri buat narik pendanaan gede yang tetap aman dan terkontrol. Tapi ingat, teknologi canggih gak ada artinya kalau tata kelolanya bobrok. Buang jauh-jauh pencatatan manual, langsung upgrade ke software akuntansi standar profesional. Rutin lakukan audit independen setiap tahun. Terus kalau mau ekspansi, jangan cuma ngandelin bank tradisional aja. Manfaatin juga crowdfunding dari platform P2P yang udah resmi diawasi OJK. Terakhir, amankan dana cadangan yang udah dikumpulin susah payah tadi ke investasi yang bebas risiko, kayak obligasi negara retail. Menerapkan langkah-langkah konkret ini dijamin bakal bikin rekam jejak koperasi jadi sekuat baja dan otomatis kepercayaan anggota sama kreditor bakal meroket tajam. Sebagai penutup sesi kita hari ini, saya pengen ninggalin satu pertanyaan yang lumayan provokatif. Ilmu yang baru kita bedah ini bukan sekedar teori di awang-awang loh. Saya harap panduan ini bikin Anda tergerak buat ngintip sedikit ekosistem keuangan di sekitar Anda. Mungkin koperasi tempat keluarga Anda naruh uang, cek gimana laporannya, perhatiin rasio modalnya sehat apa enggak, dan siapa tahu Anda yang bakal jadi inisiator yang mendorong reformasi digital buat mereka. Terima kasih sudah nyimak penjelasan hari ini sampai habis, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.